Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rida Maulida. Saya dari kelas 11 IPS 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Apa sih Perang Diponegoro itu? Perang Diponegoro adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang sekarang sudah terkalahkan. Berlangsung selama 5 tahun, perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong ditambah kehilangan kesibukan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang, baik militer maupun sipil, menjadikannya pemberontakan paling bersejarah sepanjang masa Hindia Belanda. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 adalah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono, dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smith Earp yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Campelen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton pada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Smith Art berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk meluluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjamkan uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Perang Diponegoro ada 4. Yang pertama adalah Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di Indonesia dan di keraton pada umumnya pada masa itu, lebih utamanya di keraton. Banyak diantaranya punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Yang kedua adalah Perang Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegal. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Dan yang keempat adalah perang akhirnya pecah ketika Smith Earp pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegal Rejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahan dari Diponegoro. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan patok tombak sebagai pemyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kronologi perang. Pertempuran terjadi secara terbuka bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba. Kemudian, Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan genjatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan satu sama lain. Jalur-jalur logistik dan pabrik meski dibangun di hutan-hutan Yogyakarta, sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun domisili Yogyakarta dan domisili Diponegoro itu sendiri. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828, yaitu perangnya selesai ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasah menyerah kepada Belanda. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada Perang Diponegoro ini saya akan sebutkan.
Yang pertama adalah Pangeran Diponegoro itu sendiri, Kiai Mojo, Sentot Alibasah, dan tokoh Belandanya ada Jenderal de Kock dan Hendrik Smitsart. Saya akan menjelaskan tentang akhir peperangan pada slide selanjutnya. Akhir peperangan. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa membawa pemimpin-pemimpin di Tanah Jawa kehilangan harapan untuk Belanda. Sejak itu, 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo. Sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa, meski begitu perang ini mampu menewaskan 700 serdadu Eropa, yang membuat Belanda makin sulit untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.